dia klasmen sementara ya guys. Karena kita baru di week pertama kemarin. Dan untuk sementara GPX masih memimpin dengan total 156 poin. Dan juga di posisi keduanya ada Onyx Olympus dengan 151 poin. Gak terlalu jauh perbedaannya, hanya terpaut 5 poin aja. Disusul juga oleh Eco Esports dengan 151 poin. Dan ada dua tim besar juga, di mana Kings Esports beserta EVOS Divine di posisi keempat dan juga kelima. Ini kalau misalnya dari segi poinnya lumayan jauh untuk ke posisi ketiga dan juga pertama tentunya ya. Tapi masih bisa banget buat ngejar karena di 127 dan 124 poin masih ada kemungkinan yang satu hari aja bisa dapat berpuluh-puluh poin gitu. Nah itu dia, dan ini kebetulan saja ya untuk tim-tim yang bermain pada malam hari ini ada mayoritas tim-tim yang ada di papan sebelah kanan. Ini artinya untuk tim-tim yang dari papan sebelah kanan harusnya bisa ngegeser ke arah tim-tim yang sudah ada di table sebelah kiri. Harusnya. Dan posisi dari GPX di hari ini pun harusnya bisa disusul sebelum GPX punya kesempatan untuk bermain di 2 match day harusnya di minggu ini ya. Untuk hari Sabtu dan juga hari Minggu esok. Tapi kita juga bakal melihat untuk setiap tim yang bakal bertanding pada malam hari ini. Ada Eco Esports, Cells Avaing, ada Rebellion Tabor, First Riders Eclipse, ada RRQ Hide dan juga Bigetron Rosugo. Kemudian ada NXL, ada The Pillars OP, ada Madura Prime Esports, ada Onyx Olympus, ada juga West Bandit Esports dan ada tim Galaxio. Yes, dan kita juga bakal melihat untuk player line up yang akan bertanding pada malam hari ini. Dari setiap tim sudah menurunkan skuad terbaiknya. Dari tim Galaxio terlebih dahulu kita sudah melihat ada Kimits, Randy, Anaf dan juga Matt. Sementara Ses Alpha ingin dengan dua wajah baru, ada Gedai dan juga Bocil ditemani oleh Jojo dan juga Thanos. Sementara Eco Esports masih dengan roster yang sama, belum ada pergantian di week kedua ini. Ada Kucai, Koja, Duts dan juga Kiba. Oke, lalu kita beralih ke arah tim NXL, di mana ada Irazor, ada Zar, ada juga M Turino, ada Sweet. Semoga dia sweet ya kayak namanya ya, jadi jangan galak-galak. Kemudian ada Ramas dari The Pillars OP, kemudian ada Ham XD7, kemudian ada Ian 666 dan juga ada Bor guys. Kemudian di timnya First Riders Eclipse, kita lihat ada Lozi, ada Darko, Souza dan juga Ikal. Yes, dan masih ada 6 tim selanjutnya yang tentunya sama-sama menyiapkan skuad terbaiknya. Dimulai dari RRQ Hide, sudah ada Arab Kasih Okaner yang langsung dimainkan di round pertama. Lalu ada Joan juga yang sudah siap untuk masuk ke game pertama nanti. Dari Madura Prime Esports ada Nuting, ada Force, ada Amora dan juga Danis yang udah pakai apa itu bando dari Madura kayaknya. Itu gue ngeliat Force ya, gue kira itu hitam-hitam tuh kayak apa namanya rusak di foto ya. Taunya tuh tangan dia ya. Iya, biar gak kedinginan soalnya main di panggung ini hawanya dingin. Lalu kita lanjut, ada Onyx Olympus, ada Gare, ada Tayo dan Garde dimainkan di pertama. Lalu ada Zixia juga. Lalu kita lihat ada Bigetron Rosugo yang rosternya kita tahu ada Faiz, ada juga Mai Putra, ada Fon dan juga ada Son ke-77. Kemudian kita beralih ke arah West Bandits Esports, di mana ada Skybeans, ada Alpha, ada juga LX7, kemudian ada Lexus Boy. Dan terakhir kita lihat ada Rebellion Tabor, di mana ada Fras, ada juga Amher Home, ada juga Vori 25, ada Amerta. Wow, ada Vori nih ya, menarik banget. Gue ngeliat Vori dari tim sebelumnya, gue udah tertarik sama gameplay dia. Dan di Rebellion ini gue rasa dia harusnya bisa menunjukkan performa yang lebih maksimal lagi. Dan ini dia map rotation kita masih seperti biasa. Di round 1 dan round 4 nanti kita bakalan ada di Bermuda. Kemudian round 2 dan juga round kelima kita bakalan gerak ke arah Kalahari. Lalu map selanjutnya ada apa nih Bigan? Ada Purgatory tentunya akan melengkapi untuk round ketiga dan juga round yang ke-6. Dan sebelum kita masuk menuju ke round yang pertama di Bermuda, satu hal yang menarik menurut gue di malam hari ini setelah berkaca di week lalu. Apa tuh? Gue sempat dengar dari analisnya The Pillars OP kemarin pas diwawancara sama Putri. Performa soal The Pillars OP ada apa? Katanya, kata analisnya lagi bercanda aja minggu lalu. Lagi bercanda aja. Nah itu dia, tapi bercandanya gokil, dapat Buya.
Ya, bisa jadi gitu. Kalau nggak bercanda gimana gitu ya? Nah, sekarang katanya udah masuk mode serius nih. Oh, udah masuk mode serius. Jadi kita tunggu ya, gimana nih mode seriusnya The Pillars OP karena mode bercandanya aja bisa dapet buya, apalagi mode serius ya. Nah, gue takutnya bakal segalak anak-anak dari tim Eko Esports. Mereka nggak ada bercanda-bercandanya sama sekali. Nggak ada bercanda-bercandanya dari awal gitu, serius banget. Apakah The Pillars OP kalau serius bisa kayak Eko Esports? Kita masih belum tahu. Nah, dengan kembalinya roster para preman nih kalau kata orang-orang di luar sana, ya preman, ada Ham XD dan juga Ian yang sudah mulai masuk, tapi sayangnya kali ini mereka harus berhadapan dengan mantan rekan satu timnya. Di sana ada Mai Putra dari tim Bigetron Rosugo. Gua nggak nyangka juga ternyata mereka pada akhirnya harus terpisah dengan raihan-raihan mereka di season sebelumnya. Tapi dengan seragam baru The Pillars OP, akankah mereka tetap seperti preman di season sebelumnya? Ini juga pertanyaannya, mereka main di panggung FIFA Master League Season 5 Divisi 1 karena mereka adalah salah satu tim promosi juga. Jadi kita nggak bakal tahu bakal segalak apa para preman ini. Akankah tetap jadi preman atau malah jadi mantan preman? Atau udah tobat ya? Jadi kita masih belum tahu. Nah, itu dia. Nah, semoga semua tim ini menunjukkan performa maksimal mereka dan Survivor nggak pakai lama-lama, kita langsung aja persiapkan diri kalian. Jangan lupa siapin cemilannya dan share ini. Langsung aja kita masuk ke map pertama kita, Bermuda. Here we go. Let's go. Kali ini pesawatnya sudah terbang membawa para survivors kita dari area Bullseye menuju ke Cape Town, dan ini agak sedikit jauh untuk mereka yang mau ngedrop ke area Mars Electric ataupun Rimtang Village. Mereka harus transit dulu, mereka harus lari-lari dulu sedikit untuk masuk ke area drop zone mereka. Tapi kita melihat ada pergerakan dari tim Galaxio yang sudah mendekati area Clock Tower, begitupun dengan West Bandits. Akankah terjadi kontes lagi atau enggak? Karena gue ngeliat pergerakan dari tim Galaxio pun sama anak-anak dari West Bandit ini enggak langsung benar-benar masuk ke area Clock Tower-nya itu sendiri. Oke, tapi kalau kita lihat itu dari Onyx, RRQ dan ANXL bergerak ke arah satu drop yang sama, namun dari RRQ Hide akhirnya memilih untuk berbelok nih Diga. Jadi mereka mau coba untuk bermain lebih safe terlebih dahulu. Apalagi kita tahu ini adalah week kedua. Tentunya di week pertama mereka udah saling belajar adaptasi juga dari drop zone lawannya. So mungkin kali ini akan meminimalisir tabrakan-tabrakan yang terjadi di early game. Tapi mereka turun di tempat yang sebetulnya sudah mulai dikuasai oleh anak-anak dari tim Rebellion Tower. Sebelumnya untuk Hide sendiri, mereka melakukan drop zone di area yang sebetulnya masih belum terbaca dan selalu saja bertemu dengan tim lain. Setelah pembelajaran di week kedua ini justru mereka juga bertempur, tapi kali ini dari tim Galaxio satu orangnya harus tumbang rupanya, Julia. Oke, kita lihat kali ini dari Galaxio tersisa 3 orang player yang masih hidup. Kali ini harus berusaha untuk mengamankan placement point mereka dengan cara, ya menurut gue mungkin lebih baik disengage aja, karena kalau misalnya mereka memaksakan dengan kekurangan manpower di atas daripada West Bandit, ini gak akan bagus ke depannya. So mungkin menurut gue lebih baik untuk mengalah terlebih dahulu untuk bergerak di kemudian. Tapi ternyata dari sisi lain, dari LX7 pun berhasil dijatuhkan. Belum ada penyelamatan. Kali ini kita lihat juga ada seorang Lexus Boy coba melakukan satu jump shot, membalaskan temannya yang dijatuhkan. Dan finally berhasil membalaskan seorang LX7 dan masih bisa diselamatin juga. At least mereka dikasih paham dulu, nggak langsung di end. Dikasih dulu, dikasih tahu itu ya. Nih jadi end dulu katanya. Kita keruyukin dulu deh katanya. Emot dulu nggak sih, Emot Besti? dulu Besti, ya ampun. Yes, memang perebutan gengsi ya kalau kita ngomongin soal Clock Tower dari week pertama, dari match day pertama. Emang dari kedua tim ini selalu berebut area Clock Tower. Setelah West Bandits beberapa kali di match day pertama sendiri, mereka tim yang harus kalah untuk fight di area Clock Tower-nya itu sendiri. Tapi mereka membuktikan kalau mereka nggak mau kalah gitu dengan area yang ingin mereka kuasai. Mungkin setelah ini bakal terjadi replay lagi di round yang keempat nanti, kita nggak tahu, atau justru bakal ada salah satu tim yang ngalah. Kalau ngomongin soal ngalah, kita udah tahu kali ini si anak-anak dari Galaxio-nya mereka yang harus mundur ke area Rimtang Village seharusnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di round 4 nanti. Akankah ada pembalasan dari tim Galaxio atau seperti apa? Karena kalau kita ngomongin soal Clock Tower dengan tim yang masih sama, dan kalau kita ngomongin prediksiin soal win rate dari kedua tim ini sama-sama 50%. Dari kedua tim ini pernah menang di area Clock Tower dan pernah kalah juga di area Clock Tower. Tapi kali sudah ada fight terjadi di Sentosa. Oke, kita lihat dari Hide. Ternyata harus
diumpukan salah satu playernya. Mereka sama-sama udah notice dari tadi mereka turun di satu area yang sama, itu di Santosa. Satu player lagi coba untuk dikejar dari seorang Amerta dengan double mereka yang coba menyiapkan satu tembakan mencari respon gol yang cukup baik. Kita lihat juga terlalu sempit di sana. Satu player lagi berhasil dijatuhkan. Dua player yang lainnya mana? Masih coba dicari kali ada seorang Vori 25. Masih mencoba mencari celah, cari keberadaan teman-teman dari Hide, yang gua rasa dari Hide sendiri player yang tersisa udah mulai melakukan pelebaran sayap. Mereka nggak ada di satu area yang sama, mereka coba untuk mengecoh fokus dari teman-teman tim Rebellion itu sendiri ya. Ya memang sempat kalau gua ngelihat pergerakan dari tim Rebellion sendiri agak sedikit terkecoh dengan nge-hide-nya para player dari tim Hide ini sendiri. Sehingga ya itu dia, bahkan dua orang yang tersisa atau bahkan ternyata sisa Okaner saja ya. Sisa Okaner saja ini masih belum bisa ditemukan oleh anak-anak dari tim Rebellion Tabor itu sendiri. Tapi strategi hiding yang dilakukan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide ini sendiri justru malah menjadi malapetaka ketika satu persatu membernya justru malah terbaca pergerakannya oleh anak-anak dari tim Rebellion Tabor itu sendiri. Dan gue ngelihat ada ketidaksiapan juga dari seorang Johan untuk melakukan fight. Dan agak kurang waktu saja ketika tadi dia ngegas mobilnya. Frus ketemu ternyata satu orangnya di arah dalam. Dan RRQ Hide lagi-lagi harus jadi tim pertama yang terpulangkan ke lobby. Bahkan gua dengar suara teriakan-teriakan di area belakang karena mereka begitu antusias untuk menjalani fight malam ini. Iya betul banget, padahal kalau menurut gua itu ada waktu yang cukup ya dari mereka awal turun. Dua tim tersebut turun di Santosa barengan itu sampai mereka tadi melakukan team fight itu sebenarnya ada jarak waktu yang cukup untuk mereka sama-sama melakukan research. Tapi gue nggak tahu kenapa mungkin tadi juga ada salah satu player dari tim RRQ Hide yang terculik terlebih dahulu yang akhirnya itu menjadi informasi yang cukup baik untuk musuhnya dan akhirnya bisa untuk ditatakin sekaligus gitu. Tapi gak masalah, RRQ Hide mungkin masih pemanasan, ini masih match pertama, tenang aja masih ada match selanjutnya. Dan kita move lagi ke arah POV dari teman-teman NXL di mana kita lihat juga ada The Pillars OP di arah bawah yang sudah dihujani peluru yang cukup panas oleh teman-teman dari NXL. Namun masih terlalu sempit visionnya, so masih belum terlalu terlihat jelas karena kalau bisa gue bilang dari NXL sendiri dengan high ground yang cukup tinggi kali ini bisa jadi enak untuk lihat ke bawah atau enggak bisa jadi semakin sulit karena banyak banget compound yang ada di bawah yang bisa menghalangi teman-teman dari The Pillar OP. Selama gua main Refire belakangan ini ya, honestly ini adalah salah satu area yang sulit untuk di-hit. Dan kalau misalkan lu mau ngeras ke area atas yang dihuni oleh NXL ini bener-bener susah banget. Gua main di ranked aja ya buat ngeras ke sana tuh parah men, susah banget karena untuk tangga ke arah atas ini itu nggak ada ininya bro, penyangganya yang di sampingnya. Jadi kalau misalkan lu kepleset doang di sana karena buru-buru buat ngeras itu bisa saja jatuh. Dan kalau misalkan lu mutusin buat ngeras ke arah atas ini memang resikonya tinggi. Yang di atas tentu udah bakal lebih siap buat ngelakuin fightnya. Tapi kalaupun misalkan kayak lu ngelakuin tembakan dari bawah ke arah atas itu nggak bakal dapat vision sama sekali. Kecuali yang di atas itu benar-benar kayak ngeliatin kepalanya. Sekalipun dapat knockdown ini bakal susah banget buat di-end. Dan rasanya kalaupun lu punya granat dengan adanya Beaston pun nggak bakal nyampe ke atas. Iya nggak bakal nyampe karena jaraknya terlalu tinggi. Emang benar sebenarnya itu jadi lebih sulit untuk di fight back, benar, karena dengan posisi yang cukup tinggi. Tapi ya tadi seperti yang gue bilang, visionnya akan jadi lebih sedikit minim. Kenapa? Karena mereka tinggi banget, sekalinya mereka dapat headshot seperti yang kata Bigan itu bakal sulit nge-ending. Kenapa? Karena di bawah itu banyak obstacle ataupun compound yang bisa dimanfaatkan sama musuhnya untuk melakukan proses reviving gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari The Pillar OP yang mana tadi sudah dihujani peluru. Tapi kita move lagi ke arah SAS Alpha Inc. Ada Jojo dan kawan-kawan yang gue rasa dalam segi resource mereka sudah cukup untuk melakukan fight. Dan sudah terlihat adanya pergerakan dari vehicle-vehicle yang sudah dikendarai oleh teman-teman dari tim Echo ternyata ini Bigan. Ya kalau ngomongin soal SAS Alpha Inc. sendiri, mereka tidak terlalu banyak melakukan perpindahan tempat, tidak terlalu banyak melakukan rotasi. Mereka percaya dengan resource yang mereka miliki di area mil, dengan seharusnya mereka punya glual juga yang cukup banyak. Apalagi kalau kita ngomongin zonanya ini nggak jauh-jauh banget dari area mil gitu. Jadi mereka nggak terlalu punya PR banyak untuk fight masuk ke dalam zona selanjutnya gitu. Mungkin hadangan mereka bakal lebih ke grounding dari area mil itu sendiri karena emang kalau kita ngomongin area mil ke arah bawah ini turunnya bener-bener turun banget. Tapi ini dia ngecek landmine tapi diledakinnya pakai badannya dia gitu. Tiba-tiba
diledakinya dari situ dan tes justru ilmu bener. Tapi nah dia kan raja ledakan gitu. Raja ledakan. Jadi dia sebenarnya kebal juga sama ledakan-ledakan. Karena dia raja ledakan gitu kan, tukang granat. Dan kita kali ini dari The Pillars OP sudah menotis keberadaan teman-teman dari tim Eko Sport yang mana kali ini cukup dipantau aja. Mereka nggak mau open fire duluan karena juga kalau kita lihat dari segi posisi ini dari The Pillars OP sendiri, ini posisinya nggak enak. Mereka ada di satu ruangan yang kecil dan sempit. Jadi sekalinya mereka diras itu bakalan ya Allah, innalillahi gitu ya. Honestly emang gak enak. Karena gue juga agak sedikit bingung kenapa mereka milih area di arah sana. Padahal tadi mereka sempat ada rumah, tapi kali ini sudah ada fight, Julia. Oh, hati-hati dari seorang Rama, berhasil dijatuhkan begitu saja. Ruang gerakan cukup terbatas. Kali ini The Pillars OP harus berjuang cukup keras. Kita juga di tahun depan. Kronos sudah mulai aktifkan. Ada Glual yang coba di-pop up. Kali ini coba untuk ditutup jalan masuknya. Tapi ini bakal jadi malapetaka. Ingat, di luar sana ada Eko juga yang bisa memantau mereka. Tapi dari Rebellion juga tidak pantang menyerah. Masih ditungguin aja kita dari Amerta dengan double vectornya sudah disiapkan. Ada suara granat-granat yang sudah mulai di-spawn. Kali ini 2 player tim RBL pun harus hilang begitu saja. 2 versus 3 kali ini. Namun kondisinya dari The Pillar OP, mereka ada di ruangan yang cukup sempit. Yang mana sebenarnya kalau tim RBL pengen coba end, tinggal lempar granat mungkin itu udah bisa menghancurkan formasi dari teman-teman The Pillars OP. Tapi mungkin coba ditungguin terlebih dahulu, gak mau terburu-buru, gak mau ceroboh juga saat pergerakan mereka. Nah memang gue mau lanjut lagi honestly untuk posisi dari The Pillars OP ini emang kalau kita ngomongin soal gak enaknya ya jelas seperti yang lu bilang dengan lemparan satu granat aja bisa jadi satu squad itu rata. Tapi ya gue juga nggak tahu Rebellion ini mereka harusnya nggak tahu gitu di area tersebut ada penghuninya gitu karena tiba-tiba mereka turun dari vehicle mereka gitu. Kalaupun misalkan mereka tahu ini harusnya mereka bisa aja kayak muter-muterin dulu buat narik informasi gitu. Muter-muterin satu kompon yang dikuasai oleh anak-anak dari The Pillars OP karena insting pro player biasanya tinggi. Kalau misalkan benar-benar ada orang yang mereka gak bakal tiba-tiba langsung ngeras, ngedistraksi dulu biasa dari anak-anak pro player itu sendiri. Tapi satu kerugian karena memang misinfo dari anak-anak Rebellion Tabor setelah mereka tadinya mau fight sama The Pillars OP dari atas. Ada Eko Esports yang nembakin mereka juga dan posisi mereka ada di luar. Bahkan rupanya kali ini Tayo berhasil menumbangkan Pori. Posisi mereka ada di arah luar sementara The Pillars OP mendapatkan resource dari satu orang. Tapi kali ini ia tumbang juga Julia. Tapi RBL sudah dipulangkan di posisi ke-11 dan The Pillars OP dengan grounding ataupun compound mereka saat sulit mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Well, at least mereka nggak terlalu nggak terlalu cepat untuk diratain ya. Tapi di sisi lain ternyata West Bandit pun berhasil diratakan begitu saja oleh teman-teman dari tim Galaxio. Di sisi lain kita lihat dari Onyx kali ini benar-benar dapetin untung yang benar-benar banyak. Kenapa? Karena dia sekalinya datang itu banyak banget tim di sana yang bisa aja jadi makanan empuk buat teman-teman dari tim Onyx itu sendiri. Tapi kita lihat kali ini dari tim Madura Prime bakal coba untuk masuk ke area pertahanannya dari teman-teman tim Galaxio yang baru saja mendatangkan teman-teman dari tim West Bandit. Sudah mulai ternotis kehadirannya, ada granat yang coba dilempar. Hujan granat kali ini bakal coba di-spam ke arah lantai 2. Namun ternyata dari Metso berhasil melakukan satu play dari Madura Prime. Menjadi informasi yang cukup baik di belakang wall dan seorang Metso coba untuk bertahan sejenak. Tidak bisa dari tembakannya. Kita lihat kali ini coba untuk memutar, mencari sedikit celah, menahan dulu, gulung-gulung medkit terlebih dahulu, medikasi dulu biar aman. Tapi hati-hati kita lihat juga ada seorang Nothing yang ternyata sudah berhasil dijatuhkan. Metso pun begitu kita lihat juga di arah luar. Ternyata Madura Prime berhasil diratakan begitu saja Galaxio. 2 tim sekaligus. Pertahanan yang sangat kuat dari anak-anak tim Galaxio. Dan memang apa yang dilakukan oleh anak-anak dari tim Madura Prime dengan tiba-tiba melakukan rush. Tapi mereka pun nggak tiba-tiba masuk juga. Mereka juga cukup waspada. Mereka mencoba untuk melakukan setup dengan adanya ledakan yang disiapkan dari belakang oleh seorang Force. Tapi memang pada akhirnya rupanya tadi salah satu player dari Madura Prime yaitu Force tadi udah keculik duluan. Udah kena headshot duluan yang ngebuat manpower yang harusnya dari Madura Prime ini punya pertahanan yang kuat dulu sebelum melakukan penyerangan justru malah tumbang duluan satu orangnya. Itu yang menjadi kunci supaya anak-anak dari tim Galaxio ini bisa keluar. Dan match triple ataupun quadra kill yang berhasil didapatkan di satu area yang sama. 8 kill benar-benar pure dari 2 tim ya. Tadi emang anak-anak dari West Bandits yang rata setelah tim Galaxio-nya dipukul di area Clock Tower
West Banditnya diratain sama Galaxio di area kota tua. Tapi kali ini fight sudah terjadi karena Randy dan juga Anavar ditumbangkan ketika mereka akan masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan fight tentunya akan terjadi sesaat lagi. Oke, Galaxio yang baru kita bincang-bincang barusan ya. Ternyata dua playernya harus berhasil dijatuhkan dari arah high ground. First Riders kali ini memberikan mimpi buruk tentu untuk teman-teman dari tim Galaxio. Masih tidak tersentuh. Oh, namun ternyata dari seorang Lozi pun berhasil menerima tembakan balasan yang cukup legit. Ada granat yang coba dilemparkan tapi di sisi lain Bocil dan juga Gedai ternyata harus merasakan panasnya tekanan yang diberikan oleh teman-teman dari NXL. HTT ada Skyler yang coba untuk diluncurkan, menghancurkan beberapa glue yang sudah di pop up. Namun dari arah atas, Lozi terlalu overpick gua rasa yang akhirnya berhasil ditumbangkan juga. Hati-hati, pembalasan yang cukup luar biasa dari Galaxio kali ini tidak akan gentar begitu saja. Granat sudah mulai di-spam ke atas tapi di sisi lain Randy pun dengan senjata Janam M79 berhasil mendapatkan satu persatu teman-teman dari First Riders. Dan kita lihat dari sisi lain Gardu ternyata datang untuk mengacak-ngacak baru dari tim NXL, tapi di sisi lain kita Kimmit Z juga harus hilang. Begitu saya Bigan. Tim Galaxio dengan 10 kill tapi hanya mencetak satu orang saja dan memang zonanya ada di arah anak-anak dari tim NXL dengan grounding yang sangat-sangat tinggi. Ini yang berhasil mereka manfaatkan untuk nge-take down siapapun yang ada di arah luar. Ses Alpha sudah tereliminasi bersama mereka tim Galaxio di arah luar sana. Gak bisa ngehit ke arah anak-anak dari tim NXL, bahkan gak ada yang bisa nembak, bahkan Jar dari arah atas berhasil merupakan satu player dari lawannya di arah bawah dari tim First Rider rupanya yang bakal sulit juga untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Saudara Eko masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Di arah luar masih ada Pilas Opi dan juga tim Onyx Olympus yang masih coba untuk bertahan. Di arah luar sana Ian berhasil menumbangkan Zixia bahkan di saat-saat yang sangat sulit. Borkai masih berupaya untuk melemparkan granat-granat untuk arah tim Onyx Olympus yang belum mendapatkan poin kill sama sekali. Sekalipun tadi mereka berhasil mendapatkan banyak sekali knockdown yang diberikan ke arah lawan-lawannya. Tapi kali ini Gardu harus benar-benar direlakan, tereliminasi begitu saja. Dua orang tersisa dari tim Onyx Olympus bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Ditahan oleh dua tim sekaligus di arah sana ada NXL dan juga tim Eko Esport. Granat dilemparkan terkena ke arah seorang Tayo. Zixia berhasil mendapatkan ia tapi Olympusnya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Oke, kita lihat kali ini POV dari teman-teman Eko Esports di mana dengan satu kampung yang coba untuk mereka maksimalkan sudah ada di pinggiran zona, at least nggak terlalu jauh untuk masuk. Oh my god, The Pillar Kopi pun harus puas di posisi kelima. One hit, one kill, langsung hilang begitu saja. Eko, walaupun hanya 5 poin eliminasi aja, but mereka sudah bermain dengan sangat stabil kali ini, bahkan sudah masuk ke arah top 4. Dan di sisi lain, NXL masih ada di posisi ini, Bigan. Buset, mereka nggak ada yang bisa nembak ke arah atas gitu loh, masalahnya mereka sendiri nembak ke bawah tanpa kena hit sama sekali. Mereka udah dapat 6 kill gitu sejauh ini, tapi M Turino kepleset dia rupanya, wah. Turun ke arah bawah. M Turino untung nggak panik, untung masih bisa selamat, tapi dia nggak punya medkit karena resource-nya mungkin sudah terkikis di awal-awal tadi. Satu orang sudah turun ke arah bawah. Jadi informasi untuk anak-anak dari tim Bigetron Rosugo rupanya My Putra sudah membuka wall, ada Sion di arah depan sana yang dari atas perlahan sudah mulai turun juga. Berhati-hati, meskipun hanya sendirian di arah bawah, tapi tetap respect dengan siapapun lawan yang ada di arah sana. NXL mengendap-ngendap turun ke arah bawah, nggak mau kejadian kayak M Turino. Lari turun kepleset, wah. Rugi sendiri, tapi kali ini rupanya Von berhasil menumbangkan 3 orang dari tim Eko Esports. Ledakannya kembali diberikan triple kill sekaligus pembuka kill untuk anak-anak dari tim Bigetron Rosugo. Rupanya kali ini masih ada 4 orang, masih sangat lengkap. Sang Raja Granat ditumbangkan dengan granat. NXL sudah mulai turun ke arah bawah, tapi kali ini banyak bakal terjadi. Vonnya sudah berhasil ditumbangkan. Sion juga masuk tapi terkena ledakan, terkena zona juga rupanya. Dan Eko tumbang dan ini menjadi Buya untuk tim NXL. Gue kira keras ya katanya. Langsung dikasih tahu deh. So, congratulations NXL menjadi Buya pembuka kita hari ini. Wow, ternyata berdiam diri di posisi tersebut akhirnya membuahkan hasil ya. Nah, tapak doang mereka di tower atas sana. Tapak dan doang. Gua ini harus dipertanyakan sama Bung Surya, wajib. Ya. Siapa kira-kira kata Bung Surya dukun zonanya dari tim NXL? Karena gua ngelihat juga dari season lalu, setiap mereka berhasil laputan Buya, itu mereka bermain dengan sangat pasif. Mereka diem dari mid game sampai late game, zonanya itu benar-benar di mereka. Akhirnya ada di mereka. Ya paling cuma pindah 1 langkah 2 langkah doang lah ya. 1 langkah 2 langkah.